Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Teman-teman dipersilakan untuk satu duduk sejenak. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami. Tuhan, berkati agar kami dapat menyiapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri karena kami akan segera memulai kebaktian kita. Mari kita menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Sumber kebahagiaan sejati yang ke dalam persekutuan dan karyanya kita persembahkan hidup kita. Amin. Damai Kristus bersamamu dan bersama juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tema kita pada kebaktian kali ini adalah mental healthy. Apa sih yang dimaksud dengan mental healthy? Apa kata firman Tuhan tentang kondisi mental dan seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak muda Kristen? Nanti bakal dijelaskan oleh Kak Joyce. Sekarang mari kita menyanyikan lagu kedua, Dibawa Kepak Sayap-Mu. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa untuk mengakui dosanya masing-masing. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan jika kami sering menyakiti hati-Mu. Dan kami juga mohon ampun Tuhan jika kami selalu melakukan kesalahan yang sama walaupun kami tahu itu sudah menyakiti hati-Mu. Tuhan, kiranya hari ini kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Tolong ampuni setiap dosa kami yang sudah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan suara Ku Dengar. Memanggil diriku
silakan untuk bangkit berdiri karena kita akan mendengarkan berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia yang Maha Pengasih memberikan ampunannya seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan Bapa Sorgawi. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Hari demi hari yang kami jalani saat ini Tuhan, tidaklah mudah, tetapi kami juga menyadari begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami dimampukan melewatinya. Dan saat ini kami ingin datang kepadamu untuk Tuhan ajak merenungkan kehidupan yang sudah kami jalani saat ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kasih Tuhan senantiasa bersama kami sepanjang kehidupan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan Roh Kudus untuk dimampukan mengerti, memahami, dan kemudian menjalankannya dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Tema renungan kita di kebaktian ini adalah mental health, dan bacaan kita terambil dari Amsal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan saat ini siap merenungkannya. Haleluya. Mental health. Sebelum kita berbicara tentang mental health itu, apa sih yang seringkali membuat anak muda masa kini mudah terserang galau? Dan kakak mencoba mencari tahu, kemudian melihat perkembangan di sosmed, kakak menemukan jawaban dari masalah kegalauan kita dengan 3 poin. Dan ini juga hasil diskusi dari seorang sumber yang terpercaya. Yang pertama, ternyata yang membuat remaja merasa galau atau anak muda merasa galau, kita sangat muda dan ingin mengikuti tren saat ini. Dan berbicara tentang tren, pasti 2 hal yang sangat jadi tren saat ini, yaitu TikTok dan YouTube. Semua bersemangat, kemudian mencoba meniru gerakan yang lagi tren. Tidak salah, karena itu seru ya dan buat kita sehat. Tapi kemudian mulai terobsesi
dan kita ingin meniru cara berpakaiannya. Dari cara berpakaian, kita lanjut ke gaya hidup. Dan tentu gaya hidup para selebgram atau para tiktokers, kakak coba menyebutnya seperti itu, tidak semua kita mampu ikuti. Dan ketika kita tidak mampu mencapai dan menyerupai, kita merasa minder dan mudah terserang rasa tidak percaya diri. Karena tolak ukur kita keren, asik, dan mantap itu seperti mereka. Dan ketika tidak mencapai, ya perasaan-perasaan itu kemudian mulai menguasai kita. Kemudian poin kedua yang membuat kita mudah merasa galau. Semua manusia pasti ingin disukai dan dicintai. Tetapi seringkali anak muda karena saking ingin disukai, kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Karena apa? Ketika menjadi diri sendiri, kita takut dinilai aneh. Aneh. Sering ya kita dengar statement seperti itu. Dan ketika kita tidak menjadi diri sendiri, kadang-kadang, maaf ya, ada kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Kita mengakui kita punya ini. Kita memiliki misalnya ya sepatu dengan brand khusus, baju dengan brand khusus, atau kita ngaku-ngakunya mengalami sesuatu yang wow. Padahal tidak benar itu semua. Kita tidak jarang akhirnya berbohong demi mendapat pengakuan. Bahkan kakak dengar demi eksistensi ternyata anak muda di sosmed ada yang beli followers dan like. Dan kakak ternyata menemukan beli sekian harga segini, beli sekian harga segini. Ya, kita tidak jarang mau melakukan hal tersebut demi eksistensi kita di sosmed. Dan poin yang ketiga, ternyata seringkali tidak sih anak muda, tapi anak muda rentan karena dalam proses pencarian jati diri membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya lihat di sosmed, si A gila, ngomongnya kelihatan banget ya dia pinter, saya tidak pintar seperti dia, gila cantik banget. Apalagi yang lagi tren tuh yang kuas wajah ditampilkan, gila cantik banget make upnya, aku mah gak bisa kayak dia. Atau berprestasi, dengar si A dapat ini, terus ya memang jago sih, aku tidak, dan lain-lainnya. Dan ketika itu terjadi, kita selalu membandingkan diri dengan orang lain dan selalu keluar statement seperti ini, aku mah apa atuh. Ketiga kegalauan yang menimpa anak muda itu pada akhirnya menyebabkan tanpa sadar mental kita, pikiran kita tidak sehat. Poin penting dari Amsal bacaan kita di sini, kakak merangkumnya dalam sebuah kalimat. Kita diajak untuk menjaga hati kita sebagai pusat kehidupan dan diharuskan melakukan tindakan-tindakan positif. Karena kalau kita tidak menjaga hati dan melakukan tindakan yang positif, akan sangat sulit kita mendapatkan kesehatan mental kita. Lantas gimana dong kak untuk punya kesehatan mental di tengah situasi seperti ini, di tengah tuntutan seperti ini, dan di tengah perkembangan sosmed yang sudah tadi kita bahas. Ternyata ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ada 6 langkah. Yang pertama dan yang paling utama agar kita bisa melakukan langkah yang kedua sampai ke 6. Kita harus mengakui untuk kita bisa sehat secara mental, kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan kita manusia. Karena kalau kita usahakan sendiri, pasti kita akan jatuh dan jatuh lagi. Dan kita harus mengakui Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita diminta untuk menyerahkan kehendak hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kehendak kita. Mampu? Itu dulu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika kita mampu untuk mengakui dan menyadari kita butuh Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ternyata ada hal yang menarik. Kita diminta berbuat sesuatu bagi orang lain. Gimana kak?
Diri sendiri aja belum keurus, kok sudah ngurus orang lain. Tapi ternyata egoisme dan keinginan memuaskan diri sendiri bisa membuat kehidupan kita tidak utuh. Dan ketika hidup kita tidak utuh, kita akan kehilangan kebahagiaan. Ternyata memenuhi untuk diri sendiri seringkali mendatangkan ketidakbahagiaan. Dan satu-satunya cara untuk membuat hidup kita utuh, berbuat sesuatu bagi orang lain. Siapa? Silakan kita lihat sekeliling kita siapa yang membutuhkan. Gak usah jauh-jauh. Mungkin orang tua, mungkin kakak adik, mungkin sahabat, atau siapapun. Karena untuk ketika membuat manusia itu utuh, dia harus berbuat untuk sesamanya. Dan yang ketiga, menerima kelebihan dan kekurangan. Dengan menerima, kita terhindar dari perasaan benci, malu, cemas, putus asa, dan perasaan negatif lainnya. Kita pun terhindar dari menuntut dan berharap dari sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Nah, mungkin kayak kakak nih contohnya, pokoknya saya mau cantik kayak Luna Maya. Ya nggak bisa, kakak harus menerima. Cantiknya kakak versinya seperti ini. Dan kakak harus bisa tidak menuntut diri dan berharap sesuatu yang di luar kemampuan kakak. Yang keempat, belajar mengucap syukur kepadanya. Kalau sekarang kita banyak waktu di rumah, karena kita semua melakukan segala sesuatu di rumah, sudah nggak sih kita memulai hari dan menutup hari dengan mengambil waktu teduh untuk bersyukur? Atau kadang-kadang tanpa sadar kita terlelap dan memulai hari dengan gadget kita. Sebelum tidur mungkin ngecek Instagram orang, terus tanpa sadar tertidur, bangun pagi ngecek foto kita sudah berapa like. Jangan. Mari kita ambil waktu teduh untuk bersyukur, karena tidak ada yang tahu ini jadi malam terakhir saya, besok saya masih bangun atau tidak. Dan ketika Tuhan masih selalu berikan kesempatan itu, mari kita bersyukur. Dan yang kelima, mau berproses dalam penyembuhan. Karena penyembuhan luka hati itu butuh kesabaran dan waktu. Kalau kita mengalami kekecewaan, kesedihan, jangan kita lari. Kita terima rasa itu dan kita berproses dalam penyembuhannya. Tidak mudah, tapi ingat poin 1. Kita akui, kita butuh Tuhan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang keenam, mohon rasa aman dari Tuhan. Jauhkan kita dari pikiran negatif dan tidak selalu memikirkan diri sendiri. Sehingga kita tidak selalu diserang rasa saya kurang, saya jelek, saya buruk, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, ketika kita menjaga hati kita dan memusatkan kehidupan kita dengan melakukan 6 langkah positif ini, percayalah Tuhan yang akan menolong, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati yang bersumber dari Tuhan. Biarlah kita dimampukan menjaga kesehatan hati kita dengan terus memiliki hikmat dari Tuhan dengan senantiasa taat melakukan kehendak-Nya. Tetap semangat walaupun di rumah dan tetap semangat juga menebarkan kasih walaupun dengan situasi yang tidak mudah ini. Amin. Mari kita berdoa. Memampukan kami Tuhan berproses dengan hati dan pikiran kami. Kalau sebelum-sebelumnya Tuhan sudah mengajak kami menjaga kesehatan fisik, baik dengan olahraga dan bagaimana kami mengatur cara makan kami, tapi kami juga tidak lupa untuk menjaga kesehatan hati kami. Agar kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengaruh sosial media, pengaruh pergaulan yang saat ini seringkali lebih banyak menuntut kami, sehingga membuat kami juga tidak pede dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu membutuhkan Tuhan, berbagi kehidupan kami dengan orang lain, dan selalu berpikir positif. Ini kami Tuhan, yang kami syukuri Tuhan selalu ada di masa-masa kehidupan kami sebagai sahabat yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
disilakan untuk bangkit berdiri karena kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Pemuda dan remaja sekalian, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami, ketika kami masih boleh beribadah, ketika kami masih boleh mengucapkan syukur kami, mengalami hari yang baru, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kami, baik yang bersekolah, berkuliah maupun bekerja, kami sebagai siswa maupun mahasiswa yang saat ini harus beraktivitas di rumah, maupun kami yang bekerja dari rumah maupun harus berangkat ke tempat kerja kami memohon Tuhan menolong kami agar kami dapat bertanggung jawab atas segala yang kami lakukan, baik kami yang harus beraktivitas di rumah, biarlah itu tidak menghentikan langkah kami untuk belajar dan berkarya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih harus keluar, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menaungi kami, menaungi mereka dimanapun mereka berada. Kami saat ini juga berdoa bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi guru kami, dosen kami, atasan kami. Biarlah orang-orang yang berada di sekeliling kami pun memperoleh kasih dan karunia Tuhan. Biarlah melalui masa-masa ini kami pun dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan sukacitamu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat pada mereka, memberikan kesigapan, memberikan kecakapan, sehingga segala keputusan yang diambil benar-benar hanya daripadamu saja dan dapat memperoleh hasil yang terbaik. Berdoa juga untuk para tenaga medis yang sampai saat ini masih berjibaku, berjuang untuk menuntaskan masalah ini. Biarlah Engkau juga mengaruniakan kekuatan pada mereka, ketahanan, sehingga kami pun dapat berjalan keluar dari masalah ini. Ya Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Kami juga khusus mendoakan untuk komunitas-Mu di tempat ini, Komisi Remaja maupun Komisi Pemuda di GKI Pasteur. Kami berdoa untuk pertumbuhan spiritual kami di dalam kondisi ini. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami gentar, tapi biarlah mental kami dapat terus semakin kuat dan kami pun semakin dapat berserah pada Tuhan. Berkati teman-teman kami dimanapun berada, pendeta yang menaungi gereja ini, biarlah melalui segala pelayanan yang dilakukan, kami pun dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 12-13, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sambil persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Curahkan
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati agar persembahan ini bisa bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sekarang mari kita menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Marilah kita menerima pemutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.